Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 bertepatan dengan 9 Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin, kita akan membahas tentang juz 17. Ya, juz 17 ini berisi dua surah secara keseluruhan, yaitu surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Fokus juz ini adalah pada rukun iman ketiga dan keempat, para utusan dan pesan-pesan mereka. Surat Al-Anbiya berfokus pada nabi-nabi, kisah mereka, dan perjuangan mereka. Sedangkan surat Al-Hajj berfokus pada pesan para nabi, pesan tauhid, ibadah, dan akhlakul karimah. Haji difokuskan sebagai simbol dari ketiganya. Haji adalah ibadah terakhir yang didasarkan pada tauhid murni yang membangun akhlakul karimah dalam diri kita. Hadirin, surat Al-Anbiya memberi kita gambaran tentang kehidupan 16 nabi dan sekilas bagaimana setiap kisah mereka berakhir. Setiap nabi disebutkan secara singkat, kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan fokus utama dari kedua surat ini. Orang-orang kafir Mekah menganggap diri mereka sebagai pengikut Nabi Ibrahim, sehingga banyak wahyu awal Mekah berfokus untuk mengingatkan mereka akan pesan Nabi Ibrahim yang sebenarnya, yang persis sama dengan pesan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin, kedua surat dalam juz 17 ini dimulai dengan peringatan keras tentang akhir zaman. Bagian-bagian ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat agar pembacanya dapat menerima pesan dengan cepat sebelum hari kiamat terjadi. Umat manusia tidak memiliki keluasan waktu untuk menunggu dan membuat alasan untuk menolak kebenaran. Telah semakin mendekat hari perhitungan untuk semua manusia. Tetapi mereka tetap berpaling dengan acuh tak acuh. Setiap kali diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan mereka, mereka selalu mendengarkannya dengan bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang zalim itu membicarakan secara diam-diam, berbisik-bisik tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah manusia biasa seperti kalian. Mereka mengatakan Muhammad itu hanyalah manusia biasa seperti kalian. Apakah kalian akan menerima sihirnya? Padahal kalian melihatnya dengan mata terbuka. Orang-orang zalim berkata seperti itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masih membicarakan awal surat Al-Hajj, yaitu tentang huru-hara hari kiamat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu sungguh benar-benar dahsyat, benar-benar luar biasa.
pada hari ketika kamu melihatnya, setiap ibu yang menyusui akan melalaikan bayinya, dan setiap perempuan hamil akan gugur kandungannya, dan kamu akan melihat orang-orang seperti mabuk, meskipun mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi karena azab Allah itu teramat sangat pedih, teramat sangat keras. Hadirin, tema inti dari surat Al-Anbiya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi pertama. Setiap alasan yang dibuat oleh orang Quraisy dapat ditangani dan mereka diingatkan bahwa setiap utusan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga manusia seperti mereka. Dan Allah tidak pernah mengirimkan malaikat sebagai rasul. Allah mengingatkan mereka lebih jauh lagi bahwa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam konsisten dengan pesan-pesan nabi-nabi yang datang sebelum beliau. Surat Al-Anbiya tidak membiarkan satu alasan apapun untuk tidak percaya pada kebenaran. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus inti dari surat ini adalah para nabi masa lalu dan kesamaan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pesan dan tantangan. Dalam surat ini kita belajar tentang perjuangan Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ayyub, dan Nabi Yunus. Bersama dengan banyak rasul-rasul lainnya. Semua cerita ini berakhir sama. Kemenangan diberikan kepada Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Surat ini diwahyukan sebagai peringatan bagi kaum Quraisy dan sumber harapan dan optimisme bagi Nabi dan pengikutnya. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal surat Al-Hajj terdapat sebuah ayat yang indah yang merangkum kehidupan kita di bumi ini. Hadirin, ada baiknya meluangkan waktu untuk merenungkan ayat ini dan implikasinya terhadap bagaimana kita menjalani hidup kita. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Sebagian berkembang sempurna dan sebagian tidak sempurna. Agar kami menjelaskan kepadamu dan kami tempatkan dalam rahim sekehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi sampai kamu berangsur-angsur menjadi dewasa. Dan sebagian dari kamu akan meninggal dunia di usia muda. Dan sebagian lagi akan dikembalikan sampai usia sangat tua, yaitu pikun. Sehingga dia tidak lagi mengetahui apa yang sebelumnya diketahuinya. Dan kamu melihat bumi ini kering. Kemudian ketika kami turunkan air padanya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur. Dan menumbuhkan berbagai macam pasangan tumbuhan yang indah. Hadirin, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Anbiya juga menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi.
Sedangkan surat Al-Hajj mengajak kita untuk merenungkan keberadaan kita sendiri. Di kedua surat tersebut, kita diberikan banyak hal untuk direnungkan, yang semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Kita harus mengabdikan diri, mengabdikan hidup kita untuk melayani pencipta kita, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Hadirin, ada perbedaan pendapat tentang apakah surat Al-Hajj adalah Makkah atau Madinah, Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat terkuat tampaknya adalah bahwa itu adalah campuran dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Surah itu kemungkinan besar diturunkan sekitar waktu hijrah, dengan sebagian diturunkan sebelum dan sesudah waktu hijrah. Ini menjelaskan mengapa sulit untuk mengkategorikannya. Kemudian, paruh kedua dari surat ini berfokus pada ujian hidup. Mengingat penting bagi para imigran yang baru saja meninggalkan Mekah di pengasingan. Kisah Nabi Ibrahim sekali lagi menjadi fokus utama dari surat ini. Kisah bagaimana dia membangun Ka'bah dan memanggil orang-orang untuk haji diceritakan sebagai sebuah harapan. Nabi Ibrahim tidak pernah melihat orang-orang berdatangan untuk haji selama hidupnya. Hari ini, zaman sekarang, jutaan orang menanggapi panggilannya setiap tahun. Ini adalah pengingat yang kuat dan penuh harapan kepada Nabi bahwa dia juga suatu hari nanti akan berhasil dan kembali ke Mekah. Hadirin, selanjutnya kita memasuki juz ke-18. Juz ke-18 dimulai dengan surah Al-Mu'minun, lalu berisi semua surat An-Nur, dan berakhir pada ayat 20 surat Al-Furqan. Juz 18 ini berfokus pada kualitas mukmin sejati. Ketiga surat tersebut menekankan kualitas dan karakteristik yang diharapkan dari umat Islam. Kalau kita cermati, ayat penutup surat Al-Hajj adalah ayat pertama yang menyebut bangsa ini sebagai Muslim. Kemudian surat berikutnya yaitu surat Al-Mu'minun dimulai dengan deskripsi mengenai orang-orang yang memiliki keimanan sejati. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari dari luar itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang memelihara amanah dan janjinya. Serta orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Surga yang tertinggi, di mana mereka akan kekal selamanya. Hadirin, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik dalam kandungan surat Al-Mu'minun yaitu tentang kualitas orang beriman. Semuanya saling berhubungan.
Seseorang yang khusyuk dalam salatnya akan menghindari pembicaraan yang sia-sia. Mereka yang menghindari pembicaraan yang sia-sia juga akan menghindari jalan menuju kemaksiatan. Menghindari zina adalah cara memenuhi janji seseorang dengan Allah Azza wa Jalla, yang menuntun kita untuk memenuhi janji kita dengan manusia. Hadirin, semua kualitas ini terhubung dan mengalir bersama untuk membentuk kepribadian mukmin sejati. Surat ini diakhiri dengan doa yang sangat indah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan sayangilah aku. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Selanjutnya, surat berikutnya adalah surat An-Nur. Mengambil namanya dari ayat cahaya yang ditemukan dalam surah tersebut. Ini adalah ayat yang kuat dan dalam maknanya, yang membutuhkan satu buku tafsir untuk menjelaskannya. Ini adalah perumpamaan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana Allah membimbing hati orang-orang beriman melalui pesan Islam. Surah Al-Mu'minun menggambarkan karakteristik utama orang beriman. Sedangkan surah An-Nur mengajarkan kita cara praktis untuk hidup dengan karakteristik ini. Dan bagaimana kita akan diuji untuk membuktikan karakteristik tersebut. Hadirin, fokus utama dari surat ini adalah moralitas seksual. Surat ini berisi larangan melakukan zina dan larangan mendekati zina, kewajiban menutup aurat, larangan membuat fitnah, perintah menundukkan pandangan, perintah meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, dan larangan mendengarkan gosip dan fitnah. Semua aturan ini dimaksudkan untuk menuju tujuan utama yang sama, yaitu pembentukan komunitas yang bersih secara moral. Hadirin, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nur diturunkan karena adanya peristiwa fitnah. Ini adalah peristiwa terkenal di mana orang-orang memulai desas-desus fitnah terhadap istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sejumlah ayat dalam surat ini untuk menegaskan ketidakbersalahannya serta aturan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi kembali. Mayoritas orang yang menyebarkan fitnah ini adalah orang-orang yang beriman yang memiliki kebiasaan buruk bergosip. Kejadian ini harus menjadi peringatan tegas agar kita tidak menyebarkan desas-desus, tidak menyebarkan berita hoax dan informasi yang tidak valid, suatu kebiasaan yang semakin umum di media sosial pada masa kini. Hadirin, pelajaran tambahan dari kisah ini adalah pentingnya menjaga ikatan keluarga dan memaafkan kerabat kita atas kesalahannya. Salah satu penggosip utama yang menyebarkan fitnah ini adalah kerabat Aisyah radhiyallahu anha. Padahal penggosip ini didukung secara finansial oleh Abu Bakar.
Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk memotong semua dukungan finansial kepada pria yang telah memfitnah putrinya. Sebagai tanggapan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kuat ini yang berisi teguran kepada Abu Bakar. Dan janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu, yang memiliki keluasan rezeki, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu? Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, memang sulit untuk memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Sangat sulit untuk memaafkan orang yang telah memfitnah kita. Terlebih yang menzalimi kita adalah kerabat terdekat. Tetapi kalau kita cermati ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa jikalau kita memaafkannya. Dan ini merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salah satu metode utama untuk melindungi diri kita dari menyebarkan fitnah adalah dengan menjaga lidah dan pikiran kita agar tetap fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini diulangi di seluruh surat ini, terutama di bagian berikut. Cahaya itu di rumah-rumah masjid yang diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya di dalamnya. Di sanalah bertasbih mensucikan namanya pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari melaksanakan salat dan menunaikan zakat, sifat-sifat yang sama disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Mereka takut akan suatu hari ketika hati dan penglihatan terguncang hebat. Mereka melakukan hal-hal itu agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Hadirin, selanjutnya surat Al-Furqan kembali memuat deskripsi kuat lainnya tentang orang-orang yang beriman. Kali ini mereka disebut sebagai hamba dari yang Maha Penyayang. Ibadur Rahman. Insya Allah, uraian ini akan kita bahas pada juz selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz penjelasannya terkait materi 17 dan 18 tadi. Baik Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk bertanya dengan Ustadz, silahkan melalui kolom chat ataupun raise hand. Sambil menunggu waktu, Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, terkait dengan kiamat tadi. Di juz 17 surat Al-Hajj. Apakah tanda-tanda kiamat itu bisa kita lihat sebenarnya, Ustaz?
Terima kasih Ustaz. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus, alhamdulillah. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kiamat ada dua, hadirin. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, dan ini sudah banyak terjadi. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang besar, dan insya Allah itu akan terjadi kelak. Ya. Kita tahu tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya aku kepada kalian, ya, jarak antara aku dengan kiamat sangat dekat, yaitu sejak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat kecil, Ibu, Bapak. Selanjutnya diikuti oleh tanda-tanda kiamat kecil lainnya. Kita tahu salah satu tanda kiamat kecilnya bisa kita sebutkan laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada orang yang ditetapkan menjadi seorang laki-laki, tetapi ketika dewasa, dia ingin sekali menjadi perempuan. Akhirnya diganti semua, dioperasi semua yang ada pada tubuhnya. Punten, apakah itu alat-alat vitalnya atau yang lainnya, diganti olehnya. Karena dia ingin sekali menjadi perempuan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia menjadi perempuan, tetapi ketika dewasa dia ingin sekali menjadi laki-laki. Dia ingin sekali menjadi laki-laki. Ini tanda yang berikutnya. Kemudian munculnya banyak pasar. Munculnya banyak pasar. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasannya orang yang terkutuk, orang yang terburuk adalah orang yang pertama kali memasuki pasar. Dan orang yang paling terakhir dari memasuki pasar. Yang keluar dari pasar. Orang yang terakhir yang keluar dari pasar. Sekarang banyak sekali muncul pasar. Bertebaran di mana-mana. Kemudian tanda berikutnya kita tahu Bapak Ibu, banyaknya orang membangun dan membaguskan masjid-masjid. Membangun, membaguskan musola-musola. Tetapi yang sholat sedikit. Yang sholat sedikit. Dan ini terjadi di zaman kita, Bapak Ibu. Terjadi di zaman kita. Tetapi ada pertanyaan dari jamaah sebelah. Tetapi kalau kita menyumbang Ustadz, bersedekah untuk merenovasi masjid, apakah itu bersalah? Oh tidak. Bagus. Bagus sekali. Dalam hadis yang lain, bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui sabda nabinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia istana di surga. Bagus sekali. Tetapi yang memakmurkan masjid itu sedikit. Sedikit sekali. Dan ini terjadi di zaman kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah melihat banyaknya gempa bumi, banyaknya bencana, itu adalah salah satu tanda kecil dari kiamat kecil. Teguran kepada manusia supaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kiamat besar, insya Allah itu akan terjadi, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki fase keempat. Zaman kita sekarang ini sudah memasuki fase keempat. Fase yang pertama adalah fase kenabian. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, alhamdulillah semuanya aman, tentram, damai dan sentosa. Lalu fase yang kedua, fase yang pertama sudah selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Fase yang kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin. Ya. Khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintah, untuk memimpin. Dan sudah lewat fase yang kedua. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah fase raja-raja. Raja-raja yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pun sudah lewat. Sedangkan kita memasuki fase yang keempat adalah mulkan jabariyan. Mulkan jabariyan. Fase yang ketiga diakhiri oleh runtuhnya dinasti Turki Utsmaniyah. Runtuhnya dinasti Turki Utsmaniyah. 1924 Masehi. Setelah itu, memasuki fase yang keempat adalah mulkan jabariyah. Fase kita ini. Fase di zaman kita ini. Raja-raja yang dipaksakan. Raja-raja yang zalim. Di zaman kita ini. Kita di akhir fase yang keempat, Bapak Ibu. Dan insya Allah, kita akan memasuki fase yang kelima. Yaitu, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Imam Mahdi. Ya. Ini adalah Imam Mahdi ini adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Awal tanda-tanda dari hari kiamat besar. Setelah itu diikuti oleh tanda berikutnya dan tanda berikutnya. Seperti itu, Ibu. Semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Silakan Ibu Yanti. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum Ustadz Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, tadi kan dijelaskan ada beberapa ayat, cuma saya menyambung pertanyaan dari Bu Indah. Tanda-tanda kiamat itu Ustadz, kalau kita memang kan kita sampai Nabi Muhammad pun katanya tidak diberitahu sama Allah. Untuk kiat-kiat kita menghadapi hari kiamat, kira-kira ada nggak Ustadz nasihat dari Ustadz sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Apakah kita harus, ya kita kan tahu kan mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Cuman maksudnya untuk itu kadang-kadang kan kita sebagai manusia kadang-kadang nafsu materi, nafsu dan yang lain-lainnya itu kan kadang-kadang tidak terhindar. Itu apakah tergantung juga dari kita mempunyai teman-teman di sekeliling kita, teman-teman yang soleh-soleha ataukah teman-teman yang bagaimana gitu Ustadz? Maksudnya bagaimana kita caranya kiat-kiat untuk membawa bekal agar di hari kiamat kita memasuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Bagus sekali. Baik. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat supaya kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana kita berbekal dengan bekal yang paling terbaik. Bekal yang terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal selain itu. Ya. Bapak Ibu kita tahu bahwasannya arti takwa adalah
mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah Bapak Ibu. Istiqamah Bapak Ibu, ini yang paling sulit Bapak Ibu. Istiqamah. Paling sulit. Tetapi ganjarannya surga. Istiqamah memang sulit. Tetapi ganjarannya surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada orang-orang yang selalu istiqamah. Continue. Bapak Ibu punten. Ada salah satu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Perkataan beliau yang menarik. Bagus sekali perkataannya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan seperti ini. Sebaiknya, seyogyanya lah seorang muslim itu mempunyai amalan andalan. Sebaiknya seorang muslim mempunyai amalan andalan. Tapi harus mudawwamah, berkesinambungan, merutinkan. Misalkan ada orang yang hobinya itu sedekah terus, Masya Allah. Sedekah terus, Masya Allah. Silakan, sampai akhir hayatnya sedekah, silakan. Tapi ada yang mengatakan, Ustadz, saya kalau sholat tahajud, pagi harinya ngantuk. Saya bisanya sholat duha. Silakan. Silakan sholat duha. Tetapi berkesinambungan. Ada orang yang hobinya itu puasa Senin Kamis. Silakan Bapak Ibu. Kita dawamkan. Kita rutinkan. Terus sampai akhir hayat kita. Ustadz, saya kalau puasa Senin Kamis terkadang siang-siang itu nggak kuat. Karena kerja saya berat banget. Terus apa yang Mas bisa? Saya bisanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak-banyaknya. Silakan Mas. Silakan. Ini adalah amal andalan kita. Sebaiknya kita mempunyai amalan andalan. Bapak Ibu punten, di surga itu ada beberapa pintu. Kita tahu babur rayyan. Pintu ar-rayyan hanya dimasuki oleh orang-orang yang selalu berpuasa. Apakah itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Setelah orang-orang memasuki pintu itu, setelah orang-orang yang berpuasa memasuki pintu itu, dan sudah tidak ada lagi yang berpuasa, pintu itu tertutup. Pintu itu tertutup, tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Kemudian di surga juga ada babus sedekah. Bisa kita ke surga itu bisa melalui pintu sedekah. Ada yang hobinya bersedekah, silakan. Maka dari itu, sungguh menakjubkan, menarik sekali perkataan Imam Asy-Syafi'i. Sebaiknya seorang hamba mempunyai amalan andalan. Bapak Ibu punten. Ada seorang sahabat Nabi yang bisa memasuki seluruh pintu. Sahabat Nabi, ada satu sahabat Nabi yang bisa memasuki seluruh pintu. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kita tahu, pada saat Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, Abu Bakar menginfakkan, mensedekahkan semua hartanya. Kata Rasulullah, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya.
Untuk keluargaku adalah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan sahabat yang lain hanya setengah. Ya. Jadi Abu Bakar yang bisa memasuki seluruh pintu itu. Maka dari itu, usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Bapak Ibu, saya berwasiat kepada diri saya pribadi untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita memiliki amalan andalan. Seperti itu, Ibu. Semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada Ibu V ingin bertanya mengenai betulkah umat Islam yang beriman, tanya sedikit imannya, maka semua akan diangkat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan mengalami kiamat akhir zaman. Tetapi hanya orang zolim dan kafir yang akan mengalami dan menyaksikan kiamat atau Armageddon. Baik, Silakan. terima kasih Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Baik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kiamat besar adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang lembut. Angin yang berhembus dengan lembut. Angin itu berasal dari Iran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang lembut. Setiap orang yang beriman, dia tidak munafik, walaupun imannya sedikit, ketika dia menghirup udara tersebut, dia seperti pingsan. Padahal dia meninggal dunia. Seluruh orang-orang yang ada imannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman sebersih-bersihnya, semurni-murninya, tidak menyekutukannya, dan dia bukan orang munafik, pada saat menghirup udara tersebut, dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Orang yang mempunyai iman, walaupun sedikit. Allah menyisakan orang-orang yang zalim. Betul Ibu, betul sekali. Apa yang Ibu tanyakan betul. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menyisakan orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim ini yang merasakan huru-hara hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala guncangkan dengan guncangan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala membelah langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu sebagai anak anai-anai yang bertebangan. Hanya orang-orang zalim yang merasakannya. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang imannya, walaupun dia imannya sedikit, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Ka'bah dihancurkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Al-Qur'an diangkat ke langit. Jadi tidak ada lagi yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar perkataan Allah, Allah, mereka berkata, itu perkataan orang-orang terdahulu mengatakan seperti itu. Itu apa ya? Mereka tidak paham. Karena semua norma-norma agama, semua Al-Quran sudah diangkat, Ka'bah sudah dihancurkan, sudah tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang zalim yang merasakan terjadinya huru-hara hari kiamat. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya.